Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Fariji Sirait, kelas PJKRB 2019, NIM 6193111014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas RPP yang telah saya buat dalam mata kuliah pencak silat. Berbaris. Lancangkan. Siap, gerak. Kencang gerak. Tegak gerak. Oke, sebelum memulai aktivitas, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita absen dulu. Pertama, Surya. Hadir, Pak. Kedua, Dapa. Hadir, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menunjuk pemimpin untuk melakukan pemanasan. Saya tunjuk sebagai Surya untuk ke depan. Untuk maju ke depan ya. Baik, bisa dilakukan pemanasan mulai dari atas hingga ke bawah. Lakukan pemanasan dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk selanjutnya bagian bawah lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di sini kita sebelum melakukan ada baiknya kita melakukan permainan kecil-kecilan untuk menunjang semangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Kita mulai dengan permainan gobak atau gerobak sorong. Cara permainannya adalah satu orang memegang kaki temannya, lalu teman yang dipegang kakinya bisa saya contohkan seperti ini. Terungkup. Posisi push up. Nah, seperti ini. Pegang kaki seperti ini, maju ke depan untuk itu. Nah, bisa dicontohkan seperti itu. Baik, bisa dilakukan secara bergantian. Dimulai dari sini, bisa dimulai dari sini. Oke. Oke, bisa dilakukan secara bergantian dengan temannya. Ini kayak apa? Santai, relax. Oke, selesai. Kembali berbaris seperti tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi atau pelajaran yang akan kita lakukan dalam gerakan pencak silat. Yaitu ada kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Di sini gerakan-gerakan tersebut bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti dilakukan untuk berolahraga. Dan kedua bisa untuk pembelaan diri atau untuk jaga diri dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Kuda-kuda pencak silat, pukulan dalam pencak silat, tendangan dalam pencak silat, tangkisan, dan elakan dalam pencak silat. Boleh semuanya di samping dan melihat saya. Oke. Yang pertama adalah di sini yang pertama adalah yang saya jelaskan adalah pertama kuda-kuda. Untuk kuda-kuda pada dasarnya kuda-kuda adalah seperti membuka kaki selebar bahu,
pakai selebar bahu dan ditekuk sedikit ke dalam. Kedua tangan ditaruh di samping pinggang atau di sebagian ini. Ini adalah kuda-kuda. Kuda-kuda. Yang pertama. Dan untuk yang kedua adalah teknik pukulan. Bisa digunakan dalam seperti ini. Di dalam teknik kuda-kuda. Pukulan. Nah, yang kedua adalah pukulan. Yang pertama pukulan aja. 1, 2, 3. Itu adalah pukulan. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan kuda-kuda dan pukulan. Dan yang ketiga adalah tendangan. Dalam tendangan posisinya harus seperti ini, kaki dengan kita menendang bebas mau dengan kaki kiri atau kaki kanan, sesuai dengan kaki yang terkuat Anda. Ya, seperti ini. Pasang. Bisa menendang. Ada macam-macam tendangan. Jadi kita menggunakannya biasa atau yang dasar saja. Seperti itu. Ulangi. Seperti angkat. Tangan disimpan di depan. Bisa menendang tangan seperti ini di pinggang dan tendang. Ya, seperti itu. Oke, yang kedua ada yang keempat, tendangan, yaitu ada tangkisan. Tangkisan bisa digunakan dengan posisi pertamanya dengan posisi kuda-kuda. Kita gunakan tangkisan luar. Lihat gerakan saya. 1. Lihat kaki. Anda bisa mengamati saya dari belakang. Karena dari samping Anda mungkin terkendala dalam penglihatan, boleh berdua di belakang saya. Seperti ini. 1. Lihat kaki saya. Lihat kaki saya. Nah, seperti ini. Dia dilakukan seperti itu adalah teknik tangkisan. Yang terakhir adalah teknik elakan. Teknik elakan bisa kalian amati saya atau kalian lihat saya dulu. Dengan teknik elakan seperti ini. Dan cara memasang. Pasang, siap. Siap. Dengan gerakan seperti itu. Siap. Oke, di sini kepada pemimpin boleh dipimpin dengan melakukan gerakan tersebut. Saya akan memandu kalian. Bagi untuk pemimpin bisa di depan. Oke. Sedikit kalau terlihat seperti ini depan samping. Oke. Pertama adalah kuda-kuda. Siap kuda-kuda. Kaki dibuka selebar bahu. Kuda. Kedua adalah pukulan. Tiga adalah tangkisan. Tangkisan yang seperti saya lakukan tadi. Ya. Lagi. Oke. Yang keempat adalah teknik tendangan. Tendangan. Siap. Mulai. Teknik tendangan. Ya. Oke. Bisa lakukan secara berulang. Teknik tendangan. Tendangan. Oke. Yang kelima atau yang terakhir adalah teknik elakan.
Jadi elakan seperti yang saya lakukan tadi. Oke, mulai. Oke, mulai. Oke. Dalam posisi siap, tangan harus siap. Siap. Oke, mulai. Lagi. Lagi. Pandangan harus tetap ke depan. Oke, selesai. Baik, setelah melakukan kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah melakukan gerakan pencak silat tersebut, di sini saya akan mempertanyakan untuk bagian-bagian yang dominan. Nah, untuk bagian-bagian yang dominan dalam gerakan pencak silat, baik kita ambil satu saja, yaitu dalam gerakan elakan. Apa bagian tubuh atau anggota tubuh mana sajakah yang dominan dalam pergerakan elakan tersebut? Nah, sini saya akan menanyakan langsung kepada saya tidak memilih. Kita mulai saja dengan pemimpin kegiatan kita tersebut, kegiatan kita ini. Baik, dari Surya, dari sini. Saya ingin bertanya, gerakan tubuh apa sajakah yang dominan? Yang dominan dalam melakukan gerakan elakan. Bisa Anda jawab? Bahu. Yang pertama, disebutkan yang pertama, yang kedua seperti itu. Coba disebutkan seperti yang pertama bahu, begitu. Yang pertama bahu. Yang kedua tangan. Yang ketiga kaki. Oke, saya terima jawabannya. Bisa untuk anggotanya ada apa? Bisa Anda jelaskan untuk gerakan elakan. Untuk gerakan elakan, anggota tubuh mana sajakah yang dominan dalam gerakan tersebut? Bisa dijawab. Bahu, tangan, dan kaki. Oke, bisa kita akan saya jelaskan. Menurut kalian adalah anggota tubuh yang dominan dalam melakukan gerakan elakan itu adalah gerakan elakan. Yang dominan adalah bahu, tangan, dan kaki. Di sini saya menjelaskan banyak yang tergabung atau banyak yang terkena dalam melakukan gerakan elakan tersebut. Contohnya dalam gerakan elakan. Dalam gerakan elakan seperti ini. Di dalam gerakan elakan ini banyak sekali yang tergabung atau yang ikut, anggota tubuh bagian kita ini yang ikut dalam gerakan ini. Contohnya bahu, pinggul, kaki, tangan, dan paha. Baik, dan paha. Jadi di dalam gerakan ini semua tergabung, digabungkan menjadi satu. Jadi seperti ini. Kita bisa menalar, kita bisa memprediksi gerakan itu seperti lihat. Karena semua anggota tubuh yang bergerak ini, gerakan tersebut bisa jadi seperti itu. Jika hanya tangan, bahu, dan kaki, itu tidak akan bisa seperti ini. Dia tidak akan bisa berputar. Dia hanya bisa seperti begini. Jikalau
Itu saja, jikalau hanya tangan, bahu dan kaki. Jadi jika bahu, tangan, pinggul, paha dan kaki digabungkan, maka dia akan bisa menjadi seperti ini, ataupun dia bisa menjadi seperti ini, ataupun jadi seperti ini. Jika anggota tubuh tersebut tergabung dalam satu gerakan ini, ya, bisa dimengerti yaitu adalah tangan, bahu, pinggul, paha dan kaki. Itu semua tergabung dalam gerakan ini. Jadi itulah rangkuman atau rangkuman bagian-bagian dalam gerakan ini tersebut. Dan setelah saya berikan pertanyaan, setelah saya jelaskan, setelah saya memberikan pertanyaan, menjelaskan, memprediksi bagaimana dan merangkum gerakan-gerakan tersebut, kalian sudah mengerti. Baik, di sini adalah akhir dalam mengakhiri aktivitas kita di sini. Selalu sebaiknya kita melakukan pendinginan terlebih dahulu. Bisa pemimpin membawa pendinginan anggotanya, melakukan pendinginan. Oke, di sini saya juga ikut dalam melakukan pendinginan. Saya berdua melakukan pendinginan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Siap dalam pendinginan. Baik, bisa kembali berbaris. Sini di dalam gerakan kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkisan dan elakan ini masih banyak ada yang kurang dalam gerakan kalian. Mungkin bisa dilakukan lagi di rumah atau diulang lagi di rumah untuk menjajamkan gerakan tersebut. Untuk menjajamkan gerakan tersebut di dalam gerakan kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkisan dan elakan. Sini tadi saya sudah bertanya kepada kalian. Jika kalian ada yang ingin bertanya kepada saya, silahkan. Saya akan jawab bagian kalian. Untuk Surya dan Dapa, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Untuk Dapa? Ya, Pak. Oke, berarti kalian saya anggap sudah mengerti dalam hal ini. Baik. Sebelum saya akhiri atau kita bubar, saya akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu di dalam rangkaian gerakan tadi, saya lihat kalian sudah mengerti di bagian kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkisan dan elakan. Tapi saya melihat di bagian elakan tersebut kalian kurang, atau kalian kurang, gerakannya kurang pas begitu, saya lihat. Jadi saya perintahkan atau saya menyuruh kalian untuk lebih menjajamkan atau lebih melatih gerakan elakan tersebut di rumah, bukan hanya di mata pelajaran pencaksilat ini. Mengerti? Nanti Oke, Pak. Oke, baik. Sebelum kita bubar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai,
Oke. Sekian dari pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk siswa-siswa yang dapat hadir pada hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Boleh? Bisa pulang ke rumah masing-masing dan jangan lupa untuk melakukan kegiatan yang saya perintahkan tadi. Siapa? Oke. Silakan bubar. Bubar.